Apa yang menjadi kekhawatiran Dr. Murlani saat ini? Yang suka bikin khawatir atau ya atau takut? Alhamdulillah nggak ada Pak Gunawan ya. Saya merasa nggak ada kekhawatiran. Bahkan dalam kondisi finansial yang sangat minimal pun, Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi. Saat ini Anda sedang menonton podcast jarak jauh yang saya beri nama O3K, obrolan orang-orang kesehatan. Podcast ini khusus membahas mengenai masalah kehidupan dan kesehatan. Oke, pada kali ini narasumber yang kita undang adalah Dr. Murlani Muhammad Dahlan, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau tinggal di Sentolo, Kulon Progo, DIY. Oke, Dr. Murlani, silakan menyapa para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, saya mendapat kehormatan untuk duduk di sini bersama dengan Dr. Gunawan Setiadi yang sudah banyak pemirsa kenal. Saya tidak tahu apa yang mau diwawancarakan. Monggo silakan Dr. Gunawan Setiadi. Iya, terima kasih Dr. Murlani. Dr. Murlani ini teman saya kos waktu di Jogja. Berapa tahun itu? 4 atau 5 tahun itu. Saya termasuk yang berutang budi, kalau nggak satu kamar dengan beliau, saya mungkin sudah DO dari Fakultas Kedokteran. Karena saya nyontoh beliau dalam hal cara beliau belajar. Saya kan dari SMA, SMP, SMA itu ngawur itu belajarnya itu. Jadi, nah untung waktu di kedokteran saya satu kos dengan Dr. Murlani, kalau tidak ya bisa DO itu. Oke, kita mulai aja Dr. Murlani. Sebagai pembuka, mungkin Dr. Murlani bisa cerita tentang masa kecilnya. Ya, silakan cerita hal-hal yang mengesankan dulu di waktu kecil gitu. Silakan. Oke, para pemirsa, saya ini dari desa. Orang tua saya kalau sekarang dikatakan sebagai sekretaris desa, tapi waktu itu, jadi seingat saya mulai saya kenal Bapak itu sampai beliau lanjut ya sekretaris desa. Yang jadi begitu, sehingga panggilan di kampung itu ya Mbah Cari. Dan kebetulan memang di keluarga saya itu yang relatif sekolah lebih beruntung dibandingkan warga desa itu, kebetulan aja. Dan memang waktu kecil saya sekolah di desa, kemudian waktu itu masih sempat mengalami sekolah rakyat SR, mungkin usia SR. Masih di rumah-rumah penduduk yang masih menyewa begitu, belum ada gedung gitu. Sampai kami lulus, kemudian kami SMP di kecamatan di desa yang lain. Hanya kebetulan jarak tempuhnya relatif jauh kalau untuk jalan kaki dibandingkan kalau saya nyebrang sungai. Ya, sehingga pada waktu SMP saya itu nyebrang sungai tiap hari. Jadi pagi kalau musim hujan itu habis subuh, saya mesti lihat sungai, kira-kira layak diseberangi enggak. Kalau enggak layak, saya pinjam sepeda bapak. Jadi bubeng kira-kira terpaut 3 kilo. Ya sekarang nggak jauh sih, tapi waktu itu untuk SMP saya terlalu jauh. Sehingga itu mengesankan betul. Apalagi pada waktu kebetulan ibu saya itu memang ahli puasa. Jadi saya selalu menemani puasa Senin Kamis. Dan kalau pas banjir hari Kamis, ibu saya bilang Selasa Minggu ae. Dan itu yang mengesankan. Kemudian waktu SMA saya di Madiun. Jarak rumah saya ke sekolah Madiun 13 kilo. Waktu itu tidak ada transportasi lain kecuali yang paling pasti itu naik sepeda.
Memang ada bis yang dekat terminal, tapi penuh dengan ketidakpastian, sehingga saya naik sepeda. Saya tiap hari naik sepeda dari kampung ke Madiun 13 kilo. Jadi kalau saya berangkat pagi sampai sekolahan, saya berkeringat untuk membuka kancing baju, teman-teman berjemur karena kedinginan. Yang berkesan betul. Kalau yang lain-lain relatif ya salah sekolah untuk anak-anak gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan teman-teman yang lain. Saya kira begitu, Mas Gunawan. Ya, naik sepedanya dilanjutkan di Jogja ya. Ya, kebetulan sekarang saya masih diberi kesehatan yang cukup. Saya masih mampu Sentolo, Borobudur, Purworejo, Wates. Oh, oke. Dr. Murani, mengapa memilih karir di bidang kesehatan? Mengapa ingin jadi dokter? Dan juga sekalian, mengapa pilih spesialis penyakit dalam? Oke, saya sebenarnya semenjak kecil itu terpikir masuk kedokteran itu tidak ada sebenarnya. Hanya orang tua itu selalu ini sudah di dokter. Jadi kalau orang tua itu terutama bapak saya itu kalau pagi kebetulan halaman saya itu agak luas. Kemudian kalau anak-anak itu suka main di halaman di latar itu, nah bapak tuh nimbrung membuat tulisan di situ. Nah, konon katanya tulisan saya paling bagus di antara anak-anak bermain itu. Nah, bapak saya bilang, ini tadi dokter, udah dadi teknar. Nggak tahu teknar itu apa itu? Arsitek mungkin ya, teknar istilahnya. Iya, nggak tahu saya. Kemudian pada waktu saya SMA, ya kebetulan saya beruntung mendapat prestasi yang baik gitu. Kemudian saya masih daftar apa gitu. Tapi saya ingat bapak pengennya kedokteran. Tapi saya kepengen juga arsitek pada waktu itu. Saya kepengen meneruskan kelebihan saya dibandingkan teman-teman kalau menggambar maupun menulis. Nah itu saya kira arahnya arsitek. Kemudian waktu itu tidak ada konsultasi bapak daftar apa, saya berangkat gitu aja. Saya ke Jogja. Waktu itu daftar ke arsitek juga enggak? Waktu di Jogja? Setahu saya ke farmasi. Ya farmasi ya. Dua tiga. Pilihannya tiga. Nah, jadi di UGM saya milih 3. Jadi teknik arsitek, kedokteran sama farmasi. Kemudian ITB saya daftar arsitek. Nah kebetulan panggilan diterima itu bersamaan. Saya mendapat 3 lembar itu. Arsitek UGM, arsitek ITB, dan kedokteran UGM. Nah pada waktu di farmasi nggak diterima karena waktu kita ketemu itu pas saya flu. Itu kan mencium yang bau merica. Saya nggak lulus itu karena pas baru flu itu. Sehingga memang itu yang terjadi. Nah pada waktu itu tidak tergambar saya mesti milih apa. Tetapi pedoman yang saya pakai dengan kakak-kakak itu pokoknya hentikan ibu. Udah ya? Ya udah. Nah, kemudian waktu itu saya kan matur sama ibu, wah kena ya apa ibu, aku malah bingung dewe gitu. Lalu ibu mencoba membuat analisis. Kalau di Jogja banyak keluarga di Jogja. Kalau di Bandung kowe karo sapa ning kono gitu. Jadi sudah gugur. Pilihan di ITB sudah didel oleh ibu. Tapi di Jogja kan ada arsitek gitu. Nah, rupanya ibu lalu dengan kalimat terakhir dia harus naik kedokteran baik. Lalu itulah pilihan yang saya ambil, saya masuk kedokteran. Saya lulus seperti teman-teman yang lain, kemudian saya tugas di Inpres pada waktu itu, mendapat tempat, itu pun juga penuh dengan liku-liku gitu ya. Kita waktu itu ditawari tiga pilihan waktu itu kan. Saya mendapat 3 pilihan, satu di Lampung, yang kedua di Bali, 3 di Kalsel. Saya tidak punya referensi harus milih dengan dasar apa. Lalu rupanya ya sederhana aja. Saya mau mencari tempat yang agama relatif hampir mayoritas seperti yang saya perlu. Lalu pilihan jatuh Kalimantan Selatan. Nah, lalu berproses dengan rupa, kemudian sampai di sana, saya agak lama di sana, Mas Gunawan. Ya, berapa tahun ya? Saya masuk 81, kita lulus 82 kan? Iya, iya. Karena 1 tahun itu saya melelang pengarahannya 1 tahun.
Kemudian saya di daerah itu pindah-pindah, terakhir di Martapura, di Kabupaten Banjar, di Martapura, Kalimantan Selatan. Sampai di sana biasa saya sudah jenuh dengan situasi dinamika komunikasi dengan pejabat daerah. Saya bosan lalu pamit pulang. tahun 1988. Lalu kenapa saya milih penyakit dalam? Sebenarnya saya waktu itu milih anak-anak. Saya daftar di UI. Waktu itu kebetulan melalui beberapa keluarga saya kenal Prof. Tumbelaka waktu itu. Dan kebetulan ada yang dilakukan uji screening, dari 22 peserta diterima 10. Saya termasuk ya 10 itu. Ya kemudian konon saya termasuk ranking 9 dan 10 itu yang kebetulan dari alumnus lain UI. 8 orang dari UI, saya 9 dari UGM, 10 dari Andalas kalau nggak salah, atau dari Pajajaran. Nah, rupanya ranking itu menjadi penentu saya harus belajar di mana. Pada waktu itu dari Fakultas Kedokteran UI, dari bidang penyakit anak-anak, ingin mengembangkan spesialisasi anak di Andalas. Nah, saya diminta untuk menjadi residen pertama di sana. Nah, rupanya itu menjadi keputusan yang tidak menyenangkan buat saya gitu. Saya itu pulang dari Kalimantan, suruh pisah lagi dengan keluarga lagi gitu. Saya pengennya pulang menemani teman anak-anak untuk belajar TK dan SD gitu. Ya sudah, akhirnya terus saya pamit. Saya tidak jadi belajar di Jakarta. Lalu saya main ke Jogja. Jogja, saya lapor Prof. Sami Wahab itu menceritakan situasinya. Lalu beliau mengatakan, kalau nanti masuk ke Jogja, apa kata bagian anak UI? Kan saya tidak enak gitu. Ya, artinya saya peluang untuk ke disiplin anak saya menjadi tertutup. Gitu. Lalu saya main, kebetulan sejawat kita yang Dr. Priyanto sudah masuk di penyakit dalam. Saya main di kamar residen, lalu cerita-cerita dengan teman-teman di sana. Lalu saya sowan dengan Dr. Pustika almarhum yang beliau masih kepala badan. Lalu dengan ramahnya sebagai ibu begitu beliau, "Wis mrene wae penyakit dalam padha wae karo anak-anak." Saya merasa ya sudah, saya menerima apa yang beliau artiskan. Saya pulang ke daerah setahun lagi karena memang harus menunggu proses pendaftaran ceritanya. Sehingga saya lalu masuk ke bagian penyakit dalam. Begitu kira-kira, Mas Gunawan. Selama di Kalimantan atau sampai sekarang lah ya. Ada pengalaman yang paling mengesankan dengan pasien yang menangani pasien kan banyak pasti ya. Tapi yang mengesankan ada yang mengesankan gitu. Banyak sekali sebenarnya, karena memang keseharian saya kan ngurusi pasien. Ada beberapa yang bukan yang paling mengesankan, tapi mungkin yang saya bisa ingat aja. Banyak yang mengesankan sebenarnya. Salah satu itu adalah pada waktu saya masih bertugas di Kalimantan di pelosok gitu ya. Di sana itu kalau manggil pasien itu saya mesti ke sana melalui transportasi yang tidak gampang gitu ya. Pakai sepeda motor, mesti berdua dengan staf puskesmas, kemudian sambil menyibak alang-alang untuk kita lewati. Jadi jalan itu karena jalan setapak, setapak, jalan setapak dan jalan dengan menyibak alang-alang. Gitu. Itu dengan perjalanan yang tidak dekat. Jadi kalau kita dipanggil pasien, itu pasti perih semua di tangan karena kena daun alang-alang. Gitu. Nah, pada jarak yang cukup jauh, rupanya memang indikasi untuk saya lihat layak untuk dikonsulkan dokter pada waktu itu. Seorang tukang kayu yang bengkak hatinya. Bengkak hatinya begitu. Ya kalau sekarang mesti
ditelusuri dengan laboratorik, ditelusuri dengan ultrasonografi begitu. Tapi saya ingat dengan feeling aja, ini mesti abses amuba ini begitu. Wah, saya ingat lalu ya sudah, saya tinggal pulang, untuk paginya saya datang lagi, saya bahkan obat-obat yang saya tahu gitu. Saya antar dengan ini, dan alhamdulillah dalam kurun waktu yang agak lama itu dia datang ke rumah membawa durian. Kalau di sana itu bukan uang, membawa hasil panen. Di Kalimantan Selatan yang pada waktu pertama saya masih tugas itu, ada satu kamar rumah dinas itu saya bersihkan untuk tempat kalau ada pasien mengantar sesuatu sebagai imbalan jasa saya. Bisa beras, bisa durian, bisa ketela, bisa gori. Dan yang repot itu kalau ayam hidup. Kalau ayam hidup lalu saya berikan tetangga. Dah pelihara, beli aja. Nanti kalau matang saya dikasih pahanya tiga. Dan itu dia datang, rupanya sembuh gitu. Wah, ini kalau di rumah sakit mesti dengan berbagai pemeriksaan dan mesti dirujuk kemana-mana. Sembuh, itu yang saya ingat betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin saya 3 aja ya. Yang kedua itu pengalaman ilmu kebidanan yang terkait dengan kebetulan almarhum istri saya itu kan pemberani, nekat, dan yang kadang-kadang saya sendiri takut gitu. Hamil tua, nggak mau pulang ke Jawa. Lahirnya gini, begitu. Istri saya itu, saya bilang ini kan primi parah, ini kan berisiko. Ora popo, aku ora loro gitu coba. Lalu saya merasa kalau yang menjalani sudah yakin, mudah-mudahan Allah beri pertolongan. Kelahiran anak saya yang pertama saya lakukan sendiri. Ya, jadi pada waktu malam hari dengan penerangan lampu petromak, saya diberitahu nyonya kalau plasenta sudah pecah itu malam hari tengah malam, padahal plasenta sudah jam 4 sore sudah pecah. Itu pun pada waktu saya di posko kecamatan, karena itu menjelang pemilu tahun 82. Kemudian dia panggil saya di kantor kecamatan, dan pembantunya diminta untuk saya pulang dengan kondisi sudah siap, semua peralatan partus sudah siapkan, baik nyonya yang nyiapkan. Nah, rebus air untuk sterilisasi sudah semua. Lalu saya bilang sama bidan di sebelah, kan kita satu komplek puskesmas itu. Saya bilang namanya Mbak Yati, itu orang Jawa kebetulan. Mbak Yati, jangan berangkat kemanapun kalau ada panggilan, nanti tunggu saya. Kenapa tuh dok? Udah pokoknya sehari aja saya panggil. Nah, rupanya lahir jam 11:30 malam itu. Pembantu saya minta manggil, sudah dia bingung. Udah nggak usah bingung, sekarang bayi ini rawat, saya mau melakukan plasenta ini. Nah itulah paginya saya cerita dengan teman-teman melalui radio RIK itu, semua memarahi saya. Dianggap saya itu bunuh diri gitu. Saya bilang ini kabar gembira, kenapa semuanya memarahi saya? Nah ini karena pengetahuan yang kebetulan sudah saya dapat, dan buku Prawiro Harjo saya bawa. Pada waktu muncul kepala anak saya, kan rambutnya nggak begitu jelas. Saya masih ragu-ragu, ini press backup atau press bu. Nah, saya baca buku. Alhamdulillah Allah menolong. Tapi bukan karena kemampuan, karena keberanian, tapi Allah saya kira yang menolong. Sampai sekarang mungkin karena gara-gara itu anak saya gede nggak mau jadi dokter. Terlalu berisiko ketegangannya begitu. Satu lagi. Terus beliau jadi apa yang putra pertama itu? Jadi sarjana teknik. Ya 2 itu aja lah. Mungkin yang lain banyak sekali. Oke. Nah ini sekarang beralih, sebenarnya saya pinginnya menggali itu yang ini spiritualitas dari Dr. Murlani itu yang berbeda dari yang lain. Jadi saya pengen tahu sebelum pandemi COVID-19 itu, Dr. Murlani hampir setiap tahun pergi naik haji. Hampir setiap tahun ya, atau setiap tahun saya nggak tahu. Saya ingin tahu apa motivasi Dr. Murlani sering-sering naik haji itu.
orang kan katanya cukup sekali lah gitu. Kemudian mengapa tidak rugi gitu secara material, apa tidak lebih baik praktek dapat duit gitu? Monggo silakan. Terima kasih. Bukan berangkat tiap tahun ya. Saya diminta untuk membantu menemani haji. Jadi pada waktu tahun-tahun berapa itu, awal tahun 2000 gitu kan, saya kan pernah naik haji. Saya tahun 84 yang pertama, karena itu hadiah dokter teladan di daerah. Kemudian tahun 2000 berapa saya sudah berangkat, lalu ketemu teman-teman yang kebetulan relatif komunitas yang saya sering main tuh banyaknya sudah haji. Lalu cerita-cerita, intinya pokoknya kalau saya pengen bantu mereka bisa naik haji, saya dengan senang hati. Karena terus itu sebagai dokter atau sebagai bukan dokter? Sebagai pembimbing haji. Oh, okay. Tapi karena dokter, jamaah menjadi senang. Karena kalau apa-apa urusan dokter langsung dengan saya, tapi urusan ibadah pun juga dengan saya. Kalau tiap tahun enggak ya. Jadi ya memang saya sudah hampir 10 kali saya berangkat di sana itu. Dan kemudian tahun ini pun saya dalam situasi kan menunggu untuk diberangkatkan. Tapi karena saya pengennya istirahat karena saya khawatir tidak bisa semobile tahun-tahun dulu gitu. Kan sekarang kan makin tambah usia. Gitu. Tapi nggak tahu, walau alam. Tapi intinya saya berangkat atas biaya kelompok bimbingan haji. Kemudian saya berkontribusi untuk membimbing mereka baik di tanah air, selama di tanah suci maupun setelah pulang dari haji. Jadi pesan dari kelompok bimbingan itu pokoknya pembimbing berkewajiban untuk mengajak jamaah untuk masuk surga. Itu yang paling berat. Saya kira itu keterangan dari berangkat haji. Tapi kalau masalah spiritualitas ya otomatis Mas Gunawan. Jadi karena kita tiap tahun seperti itu, kemudian pergaulan dengan mereka, jadi saya merasa memang harusnya dulu itu jangan kedokteran dulu, sekolah ke pondok pesantren dulu harusnya. Iya, karena memang kehidupan itu kan basicnya itu. Jadi kalau jadi dokter itu dokter yang memang sudah tahu untuk apa sih dokter, manfaat apa yang diperoleh kalau jadi dokter. Nah itu kan bisa lewat MAN atau apa gitu kan? Ya memang itu dari perjalanan rohani itu ya. Ya tentu karena pertolongan Allah ya saya tahu. Oke, selain pembimbingan haji gitu, apa kegiatan sosial lainnya yang Dr. Maulani kerjakan? Ada berapa macam mungkin? Ya intinya saya makin hari makin merasa sebenarnya waktu yang kita punya itu mesti harus memberi manfaat. Itu yang saya pegang. Gitu. Jadi apa yang saya punya lah, apakah itu finansial, apakah itu waktu, apakah itu kemampuan profesi, maupun interaksi saya dengan orang lain. Sebisa mungkin saya beri manfaat. Nah kebetulan memang almarhum istri saya dan kebetulan juga match dengan istri saya yang sekarang ini, kepengen banget untuk menyisihkan waktu dan tenaga itu untuk membantu orang lain dalam bentuk mengasuh anak-anak. Saya mendapat rezeki yang tidak banyak, saya bisa mendapat tempat, kemudian bisa membangun dibantu teman-teman sebuah lembaga usaha sosial yang mengkhususkan saya membantu anak-anak yang tidak beruntung. Anak tidak beruntung usia 0-6 tahun. Anak tidak beruntung bisa karena duafa, bisa karena proses kelahirannya tidak menguntungkan. Nah, dalam proses itu rupanya kompleks masalah anak-anak itu. Jadi satu anak itu bisa berkelindan masalah bapak ibunya, berkelindan dengan masalah-masalah sosialnya, sehingga beberapa kali kita mendapatkan
amanah untuk melihara anak itu semua dengan kompleksitas yang luar biasa. Jadi itulah yang saya lakukan. Komunikasi dengan orang tuanya, kemudian memberi tausiah kepada mereka, ibu-ibu yang kebetulan anak-anaknya menjadi anak asuh dari lembaga itu setiap saat berkala begitu. Kemudian yang pasti ya saya ngopeni masjid, saya itu sudah makin tua, apalagi ya saya ngopeni ketua masjid. Itu sekarang ada berapa anak yang dirawat atau diasuh? Saya mengasuh kalau yang sudah lulus dari sini sekitar 16 anak gitu ya. Kemudian ya sekarang masih. Kalau sudah lulus itu kemana mereka? Mereka sudah melampaui 6 tahun, kemudian sudah diambil orang tuanya, sudah masuk ke lembaga yang lain. Kalau yang sekarang tinggal tuh ada 30 tuh yang tidak tinggal di panti, jadi dia dalam pemantauan secara berkala, baik kita datang maupun mereka datang ke panti. Kemudian ada 5 yang masih ada di panti, yang sehari-hari menjadi mewarnai suara-suara di lingkungan rumah saya, karena kan jejer panti. Yang nangis, yang ribut, yang kelahi dan sebagainya. Itulah yang saya lakukan setiap hari. Di samping juga ya tentu karena saya sudah punya cucu 8, kadang-kadang cucu datang, mereka main dengan anak-anak panti. Kemudian ya saya tinggal di Sentolo itu kan tinggal di perkampungan Mas Gunawan. Jadi berbeda dengan selama ini saya tinggal di Jogja. Jadi konsep ajur-ajar itu menjadi prinsip yang saya lakukan. Semua yang penduduk lakukan saya ikut, apakah itu tenan, apa itu kerja bakti sebisanya, raketan ngetok gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya menjadi happy karena tinggal di kampung. Semuanya itu kan perlu dana ya. Apakah semuanya dari Dr. Murlani atau ada sumbangan-sumbangan lain juga gitu, atau campuran? Saya kira campuran ya. Ada yang rezeki lewat saya langsung, ada yang lewat memang resmi bantu ke panti. Nah, bantu ke panti bisa masuk rekening yang kita juga kadang-kadang tidak mendapat kabar, tahu-tahu setelah kita cek ada tambahan dana begitu, ada kadang-kadang yang mengabari dulu, atau dalam bentuk kadang-kadang lewat, karena di tempat saya kan pinggir jalan. Tahu-tahu di pos di depan rumah itu ada tinggali beras ada setengah kental, tinggali baju bekas yang kadang-kadang malah bingung sendiri nyortirnya, dan sebagainya seperti itu. Tetapi intinya selama saya merasa memerlukan yang untuk kebaikan, dilalah itu ada aja. Nggak pernah kekurangan, ada aja. Maksudnya ada aja itu termasuk Dr. Murlani nomboi, tapi duitnya Dr. Murlani pasti, masih ada. Ya pasti ya. Jadi artinya itu rezeki pasti lewat saya begitu ya. Tapi kalau selama saya tidak terganggu ya nggak masalah. Saya perlunya kan paling banter kan ya untuk makan, untuk kesehatan. Yang penting sepeda saya harus dalam kondisi baik. Saya pakai tiap hari masalahnya. Oke. Nah, apakah ada kegiatan sosial yang sebenarnya Dr. Murlani ingin lakukan, tapi belum terlaksana karena ada kendala ya uang ya atau fasilitas lain? Apa ada keinginan melakukan sesuatu tapi belum terlaksana? Kalau belum, tidak ada ya. Tapi sudah melakukan, tapi dalam kondisi yang belum maksimal. Jadi yayasan yang kebetulan saya sebagai inisiator untuk mendirikan di Sentolo itu, yang namanya Yayasan Lepas Sentolo itu punya 2 tempat kegiatan. Satu yang panti, yang LKSA Rumah Alesa, yang berasam untuk membantu anak-anak yang tidak beruntung tadi. Kemudian satu lagi di kampung istri saya di Indramayu. Kan ada wakaf yang kemudian sekarang dibuat sekolah. Dan sekolah Taman Kanak Al-Quran, sekolah dengan sekolah untuk madrasah Al-Quran. Nah, ini dalam proses berdiri dengan baik, dalam proses
untuk menjadi berdiri dengan baik. Itu saja proses itu yang sekarang dalam situasi yang memerlukan perhatian. Itu sudah operasional belum yang di Indramayu? Sudah tahun kelima. Oke. Ya, yang mungkin saya bisa cerita sedikit pada waktu soft opening itu saya ditemani dengan Bupati Indramayu, masuk di mass media di Jawa Barat itu. Nggak berapa lama di mass media beliau ketangkap KPK. Jadi waduh ya, sudah namanya politik ya begitulah. Oke. Ini pertanyaan yang ini berandai-andai tapi sebenarnya ingin menggali sesuatu. Bila mungkin dilakukan, Dr. Murlani ingin ngobrol dengan 3 orang, sebutkan namanya 3 orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ingin ngobrol itu dengan siapa yang 3 orang yang ingin ngobrol itu? Kalau 2 orang dengan bapak ibu saya pasti. Iya, oke. Banyak sekali pelajaran yang dulu saya dengar alamat hikmahnya, begitu makin tua makin terasa. Ini sebenarnya kata-kata bapak dan ibu saya dulu itu. Nah, kalau saya ketemu saya bisa diskusi lebih dalam tentang ungkapan-ungkapan yang dulu saya tidak merasanya sebagai nasihat penting. Begitu saya tua ini baru terasa penting nih. Kalau seandainya narasumber masih ada kan saya bisa mengolah dan memperkaya apa yang beliau sampaikan itu bapak ibu saya pasti. Yang ketiga itu banyak sebenarnya tokoh-tokoh ini. Yang pilih salah satu lah. Ya kalau yang boleh ya Rasulullah mestinya itu kalau boleh. Karena itu menjadi rujukan yang paling utama buat kehidupan kita semua lah, tidak saya tapi buat kita. Oke, bila Dr. Murlani meninggal, semua orang kan pasti meninggal ya. Bila Dr. Murlani meninggal, ingin dikenang sebagai apa? Saya tidak punya cita-cita itu ya. Saya kepengennya kalau membaca beberapa kisah gitu, saya pengennya dikenang oleh langit, tidak dikenang oleh sekitar sini sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nggak usah dikenang lah, nggak usah diingat, tapi saya cukup dikenang di langit. Karena yang punya nilai di kemudian hari di langit itu, yang memberi kebahagiaan saya itu yang di langit itu. Di dunia itu nggak punya arti apa. Mungkin itu yang bahasa gampangnya begitu. Dikenang seperti apa? Dokter saya juga biasa-biasa. Apalagi nggak ada kelebihan. Memang kalau saya cerita kelebihan, kalau boleh diceritakan, saya tuh dari SD sampai SMA itu nggak pernah nomor 1 Pak Gunawan. Jadi kalau saya ketemu reuni dengan teman SMP SD itu nggak mungkin nggak kenal saya. Nah, itu terjadi sampai di kedokteran sampai tingkat 2 itu saya pernah dapat piagam terbaik di tingkat 2 itu. Habis itu saya merasa ini berisiko untuk riak gitu. Lalu saya ikut teman-teman aja, belajarnya main-main aja. Lalu saya pernah dipanggil dokter parasit itu siapa ya, ibu-ibu ya, dokter parasit yang ibu-ibu. Lalu saya dipanggil oleh beliau melihat kok kamu tidak biasanya, kenapa ini? Ya karena saya nggak pernah belajar, nggak pernah HSC cuma saya kumpulin, yang penting urut halamannya nggak pernah saya baca. Ujiannya cuma megang kancing baju seperti teman-teman itu. Itu dalam rangka saya pengen agar saya tidak tidak berkembang bibit-bibit riak yang timbul pada kondisi saya, sehingga saya menjadi nyaman biasa-biasa sampai sekarang. Kalau menurut Dr. Murlani, karakter pada seseorang itu seperti apa yang dihargai Dr. Murlani, dianggap tinggi gitu? Ada beberapa, coba sebutkan yang kondisi orang yang kira-kira memicu saya menghargai mereka gitu. Ya, karakter sifat-sifatnya gitu. Sifatnya. Tentu yang bahasanya lembah manah. Lembah manah itu buat saya penting. Lembah manah, bersahaja, tidak sombong begitu, kemudian jujur, kemudian konsisten. Apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan.
Kemudian yang berikutnya tentunya agamis ya. Agamis maksudnya ya kalau dengan teman ada 2 orang, yang satu dengar adzan segera berangkat, satu enggak, ya saya mesti respect yang segera berangkat ke masjid. Ya contoh-contoh itulah kira-kira. Oke. Nah, ini apa namanya? Pertanyaan apa yang sebenarnya Dr. Murlani ingin ditanya tapi saya belum tanyakan, dan apa jawabannya? Dokter Gunawan belum tanya hobi ya. Oh iya iya. Oke, silakan ceritakan. Hobi saya itu hobi silaturahim ya. Saya paling senang kalau ketemu orang, itu paling senang. Sekalipun tidak serajin yang lain. Gitu. Jadi ternyata dari silaturahim itu selalu saya menemukan hal yang baru. Entah itu informasi, entah itu ilmu, gitu itu selalu. Yang kedua, saya kepengen menjaga amanah fisik saya dengan sebaik-baik. Jadi kalau bisa makan yang baik, kemudian olahraga rutin. Kebetulan saya semenjak dulu suka olahraga. Pertama pada waktu paling maraton dulu pada waktu mahasiswa. Dulu saya waktu tinggal di Gowongan kan pas orang sering lihat saya overall lah gitu, kepala di bawah lompat itu kan sering ya tiap pagi. Kemudian pada waktu saya pindah di Papringan, saya lari pagi dari IAIN, Tugu, kantor pos, SGM, kemudian IAIN. Itu tiap pagi, 15 kilo. Jadi saya kalau pagi itu selalu balapan sama becak di Malioboro sampai Beringharjo. Rupanya sampai tambah usia lutut nggak bisa bertahan. Dan saya di waktu dokter sempat belajar tenis, kemudian main bola pada waktu di Sarjito begitu, di Puskesmas masih lari-lari, kemudian itu semua ternyata nggak bisa dilakukan kecuali naik sepeda, karena memang lutut tidak memadai lagi untuk olahraga yang bertumpu pada berat badan. Nah itulah yang saya lakukan, dan saya punya kelompok sepeda di Wates itu namanya 50 plus, itu termasuk fenomenal itu. Jadi kumpulan dari para pensiunan, jadi namanya pensiunan nano-nano, ada yang dari polisi, ada dari tentara, dan dari Pemda gitu. Ya setiap hari kalau pagi hari grup itu pertanyaannya selalu muncul, hari ini rutenya kita kemana? Kecuali saya kan harus kerja di rumah sakit. Mereka tiap hari Pak Gunawan. Nah, hari-hari tertentu saya ikut campur. Kalau ikut campur saya nggak ikut yang naik-naik. Biasa sampai ya namanya Gua Selawan, namanya Kali Biru, namanya Purworejo, Kutoarjo itu tiap hari mereka. Nah, saya hanya seminggu sekali dengan mereka. Tapi kalau sendiri saya 2 hari sekali. Yang lain jajan, saya kira jajan. Kuliner. Kuliner. Ya, sekarang masih cukup banyak itu anak-anak muda yang ingin jadi dokter. Apa nasihat Dokter Murlani kepada anak-anak muda yang ingin jadi dokter atau tenaga kesehatan? Ya. Saya review dengan pengalaman hidup saya ya. Jadi kalau boleh saya memutar balik begitu, sebenarnya yang penting itu adalah motifnya. Jadi mereka motifnya untuk mau mendapat apa dengan sekolah dokter. Jadi banyak sekali yang niat dan motifnya itu yang kurang tepat. Saya ingat pada waktu saya masuk di residen penyakit dalam, itu dikumpulkan di satu tempat oleh dari di jajaran direksi, jajaran dekanat di fakultas begitu, untuk menggali motivasi. Salah satu yang saya paling ingat itu ngendikanipun yang Prof. Narto almarhum yang belum lama anak-anak itu. Ya, beliau memberikan pesan agar motif dan niat itu menjadi penting. Karena amalan itu yang penting kan niatnya. Nah, sebagian orang banyak yang
terlupakan dengan beberapa predikat yang kurang menguntungkan. Dokter itu mesti kaya, dokter itu mesti banyak uang, sehingga banyak mereka yang sekolah itu dalam rangka prestis sekaligus dengan kekayaan. Nah itu yang adik-adik, yang teman-teman yang berkeinginan masuk dokter itu menjadi penting. Jadi niatnya, kalau menurut saya niatnya mesti harus benar, dan niatnya semata-mata hanya memberi manfaat pada orang lain karena keilmuan yang didapatnya. Masalah rezeki nanti Allah yang ngatur. Oke, apa yang menjadi kekhawatiran Dr. Maulani saat ini? Yang suka bikin khawatir atau atau takut? Alhamdulillah nggak ada Pak Gunawan ya. Saya merasa nggak ada kekhawatiran. Bahkan dalam kondisi finansial yang sangat minimal pun, saya nggak pernah mengeluh, nggak pernah khawatir, karena saya yakin betul mesti ada solusi. Dan itu terbukti dari perjalanan hidup saya. Jadi kalau selama ini banyak orang salah sangka, ini Pak Maulani banyak uang, pasti itu. Tapi karena mereka nggak tahu persis apa yang terjadi, sehingga saya nggak pernah menunjukkan gestur khawatir, gestur takut, saya nggak pernah. Jadi kalau khawatir, insya Allah saya nggak punya khawatir apa-apa. Saran apa dari Dr. Maulani untuk membuat Indonesia ini jadi lebih baik? Atau ya di mana aja lah, atau lingkungannya, atau apa, pokoknya biar ya siapa tahu itu bikin ide terus terus ada orang mendukung gitu. Ya saya kira problem yang ada sekarang itu kan problem contoh ya. Jadi siapapun yang punya posisi yang bisa dilihat oleh orang lain, hendaknya menjadi contoh dalam segala level. Orang tua untuk contoh anak-anaknya, ketua RT untuk contoh anggota RT-nya, imam masjid menjadi contoh jamaahnya, guru menjadi contoh muridnya, kemudian menteri menjadi contoh bawahannya, sampai ke level yang paling tinggi menjadi contoh bawahannya. Kalau itu dalam rangka kebaikan, tentu pelan-pelan akan menjadi baik. Nah, contoh itu dalam kaitan kejujuran, dalam kaitan keadilan, dalam kaitan ketakwaan pada Yang Maha Kuasa, dalam kaitan berbagai hal yang memang dalam situasi kebaikan. Mungkin itu yang secara umum. Kalau secara spesifik ya saya nggak punya kapasitas untuk sampai ke sana. Oke, bentar terus jadi lupa. Menurut Dr. Maulani, apa yang perlu dinasihatkan kepada anak-anak muda supaya hidupnya itu sukses, atau ya sukses dalam arti dunia akhirat lah gitu kira-kira? Kalau diminta kasih nasihat kepada anak muda itu apa? Selama ini anggap aja nasihat buat anak saya aja lah, kira-kira begitulah. Kan lebih gampang. Saya kalau ketemu anak saya itu yang saya ingatkan mesti jangan pernah abaikan sholat. Itu yang saya ingatkan. Karena sholat itu bentuk dari penghambaan yang nyata dari seorang manusia. Nah, kalau itu sudah kamu lakukan dengan baik, insya Allah nanti ikutan kebaikan itu akan mengikutinya. Entah hidayah, entah pertolongan, sebagainya, kesabaran, ikut semuanya. Jadi saya nggak pernah banyak. Kalau saya bertanya, piye sholatnya? Udah itu aja. Kalau secara umum, yang heterogen tentu dalam kaitan ketaatan pada Yang Maha Kuasa. Kalau itu sudah dipegang, sehingga nanti akan berimbas pada semua perilaku yang dilakukan, tentu akan memberi manfaat pada banyak orang, memberi kebaikan pada banyak orang, kemudian juga memberikan solusi pada banyak kesulitan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, kecuali nanti ada saran-saran dari Dr. Maulani. Iya. Bagaimana ketemu dengan nyonya yang sekarang?
Oh, dulu kok udah ditanyakan? Ya. Kalau yang dulu kan saya tahu istri yang pertama, yang kedua saya tanya. Oke. Jadi ceritanya begini Mas Gunawan. Jadi ini yang bisa merasakan hanya teman-teman yang sudah pernah kehilangan pasangan. Ya, jadi yang belum pernah kehilangan pasangan tentu nggak bisa merasakan secara komplit gitu. Pada waktu almarhum ibunya anak-anak itu meninggal pada tahun 2007 awal gitu. Jadi pasca gempa Jogja itu. Jadi kebetulan Nyonya ini kan teman-teman semuanya tahu kalau sudah diberi kerjaan lupa semuanya. Jadi workaholic ya apa namanya istilahnya itu ya. Nah, pada waktu itu ngarso dalem Hamengkubuwono tuh tahunya kalau apa-apa itu Nyonya begitu. Oh. Karena Pak Bondan karena koneksi di Jakarta nggak begitu banyak. Dan Nyonya kan banyak di Jakarta. Sehingga ada apa-apa Nyonya. Dan begitu dapat dawuh lupa kalau dia sudah capek, lupa dia dalam kondisi komorbid. Sehingga berakhirlah dia nggak tertolong. Nah, pada fase itu kebetulan salah satu residen yang bimbingan saya di satu tempat itu, dia punya teman ahli bedah yang kebetulan sedo. Nah, istrinya itu lebih awal ditinggal suaminya pada bulan akhir 2006. Nah, saya kan ditinggal istri saya kan 2007 awal. Nah, begitu 2007 awal itu, yang bersangkutan, yang residen yang bimbingan saya itu cerita sama saya, kalau semenjak awal pada waktu Ibu Melani nggak ada itu, saya sudah pesan sama istri yang berbedah ini, jangan menerima lamaran. Dan itu ditunggu sampai akhir Desember 2007. Jadi kira-kira sekitar 8 bulan ditunggu. Mungkin sampai merasa saya bisa dikabari, saya dikabari. Langsung dihubungkan untuk ngobrol sama pasien dia katanya. Ya, lalu komunikasi, pasien juga segala macam. Setelah selesai, saya tutup. Nah, dia cerita, Pak Mulani, saya manggil saya Pak Mulani. Gitu. Bagaimana kesan Pak Mulani dengan pasien tadi yang saya minta untuk direview sakitnya tadi. Ya, saya kira baik, beliau itu cerdas. Bagaimana kalau besok saya ajak ke tempat Pak Mulani, dibawa ke Jogja, ngobrol-ngobrol, begitu selesai, dia bilang, maksud yang itu tadi. Ya sudah, saya nggak berani bilang iya kan. Terus paginya, anak saya yang kecil kan di rumah, dia koas kan, di rumah. Terus saya cerita, namanya Evan, tahu nggak tadi malam tamu itu? Apa Pak? Itu katanya mau gantikan ibu. Kaget dia. Lu kok bisa? Oh itu teman bapak pengennya begitu. Lah bapak gimana? Ya tergantung kamu saya. Saya itu tergantung Mas Yuda bapak. Pokoknya Mas Yuda iya saya iya. Nah, kakaknya kan di Jakarta, udah mulai kerja gitu. Lalu saya waktu itu belum WA, saya masih SMS. Saya bilang SMS, Yud, nanti malam sebelum subuh bangun malam kamu buka emailmu gitu. Saya malam membuat cerita yang mengharu biru tentang itu sehingga dia memahami situasi bapak. Nah, dia pendek. Saya tergantung di Ivan. Loh, di Ivan tergantung kamu Ivan. Rupanya dia diskusi. Ya sudah akhirnya terus kesimpulannya sama. Kalau bapak bahagia dengan itu kita berdua oke. Tapi jangan lupa bilang sama Uti. Uti itu neneknya Ahmad. Oh itu pasti saya bilang. Artinya satu langkah sudah maju. Nah berproses berikutnya akhirnya jadilah sekarang. Oke, saya kira ini sudah hampir sudah 45 menit. Terima kasih Dr. Mulani. Ada yang ingin disampaikan? Saran-saran untuk lebih baik atau nasihat atau apa saja lah. Kalau nasihat ya enggak ya, tapi mungkin ajakan aja. Udah berulang kali disinggung oleh beberapa teman. Kita ini kan usia kepala 6 ada yang kepala 7 segala macam.
Yeah. Itu beberapa mengistilahkan kita itu injury time. Injury time itu bisa kena hat-trick juga bisa, kemudian tidak gol juga bisa, tapi yang pasti berisiko. Oleh karena itu mungkin yang paling ideal jangan pernah ada sepenggal waktu pun tidak untuk kebaikan, dan kebaikan yang nuansanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Sehingga kalau misalnya penggal waktu itu kebetulan kabel yang putus, nah kita dalam keadaan husnul khotimah. Satu pertanyaan ini pertanyaan pribadi saya yang masih mengganggu lah sama saya itu. Misalnya saya analogikan, kalau seseorang jalan di depan itu ada harimau, Dokter Maulani seberapa usaha ngasih tahu dia atau membuat dia supaya tidak kemakan harimau itu seberapa? Asal dikasih tahu, kalau nggak mau ya sudah gitu, atau seberapa itu? Maksudnya ada orang lain bertemu harimau lalu ya enggak, jadi gini, Dokter Maulani tahu di sana ada harimau, terus orang itu jalan ke sana, yakin. Nah, Dokter Maulani apa yang dilakukan? Apa hanya kasih tahu ini sana ada harimau, nggak percaya ya wis, atau mau sampai seberapa gitu? Upaya menyadarkan orang supaya orang tersebut tidak diterkam harimau gitu. Ya ini sebenarnya analoginya, maksud saya kalau saya dua hal. Yang pertama, orang itu saya ajak untuk balik. Untuk mengurungkan niatnya, kemudian nanti saya jelaskan. Yeah. Yang pertama. Yang kedua ya saya bisa sebisa yang saya punya mengusir harimau itu. Ya kalau ini kasusnya tidak bisa diusir harimau. Oh gitu ya. Ya. Nah, itu maksud saya seberapa. Ya ini sebenarnya saya analogikan. Kalau ini jalan ini kamu masuk neraka, kan sama aja itu. Kalau kita tahu yakin ini kamu itu jalan kamu itu masuk neraka kamu itu. Nah kira-kira kita itu seberapa harusnya kasih tahu dia itu loh? Ya semaksimal yang bisa saya lakukan untuk agar itu tidak terjadi dia menuju ke arah harimau itu pasti. Nah bentuknya bisa bermacam-macam, dalam bentuk nasihat mungkin iya, dalam bentuk diraih dia untuk tidak jalan dulu, kemudian kalau ngeyel tak tarik lebih keras lagi begitu. Nah, kalau harimaunya tahu dikejar dua-duanya ya nggak tahu. Jadi tahu kalau saya usir-usirkan dengan anak itu, kemudian harimaunya tahu bisa ngejar saya berdua dengan. Oh enggak. Ini analoginya hanya saya pengen tahu, atau ya seperti ada orang naik mobil ke suatu jalan, kita tahu di depan itu jembatannya ambruk itulah misalnya. Yeah. Seberapa usaha kita untuk supaya dia tidak kecebur gitu. Semaksimal mungkin sehingga mobil itu nggak jalan, semaksimal mungkin. Jadi diawali dengan diganjal. Kadang-kadang itu kita bisa kelahi itu. Ya ada dua macam, bisa resiko. Kalau kita pelan-pelan dia aja keburu nabrak. Jadi mesti keras dulu, tapi diikuti dengan pendekatan yang lebih soft gitu. Oke, saya kira ada lagi yang ingin disampaikan, Dr. Maulani? Ya, saya kira kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf kalau misalnya tidak bisa menyampaikan sepenuh yang sesungguhnya. Mungkin ini juga tidak mewakili apa yang saya punya seutuhnya begitu, karena memang ya mungkin penyampaian narasi yang tidak sempurna. Tapi mungkin lain waktu kalau misalnya kesempatan, misalnya ada yang klarifikasi, saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih mewakili sesungguhnya. Okay. Ya, terima kasih. Ya semua tidak, ya mungkin ada kesempatan lain nanti.
Terima kasih. Terima kasih Dr. Nurani. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya. Nggih.